Baik, perkenalkan nama saya Eusebis Kasing. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi PGSD kelas 2020C. Jadi, pada hari ini saya akan membahas materi tentang konsep LKS. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi, lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran berisikan tugas-tugas dengan langkah kerjanya sehingga siswa dapat belajar mandiri atau dengan pendamping atau guru. Dalam pedoman umum pengembangan bahan ajar Prastowo 2015 bahwa lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan tugas tersebut haruslah jelas kompetisi dasar yang akan dicapai. Prastowo 2015 menyatakan LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetisi dasar yang harus dicapai. Trianto 2012 menyatakan lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau pemecahan masalah. Yang berikutnya, fungsi LKS menurut Prastowo. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Sedangkan yang keempat, mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Yang berikutnya, tujuan penyusun LKS. Jadi, di sini ada 4 poin dalam penyusunan LKS menurut Prastowo 2015. Jadi yang pertama itu menyajikan bahan ajar yang mempermudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Sedangkan yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Dan yang keempat, mempermudah pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Ada banyak macam-macam LKS yang dibentuk karena berbagai tipe materi dalam pelajaran. Prastowo 2015. Macam-macam LKS juga dipengaruhi dari bentuk penguasaan yang diberikan pada siswa. Di mana macam-macam LKS itu sebagai berikut. Yang pertama, LKS yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Pada LKS ini, sesuai dengan prinsip konstruktivisme, seorang akan belajar aktif mengonstruksi pengetahuan di dalam otaknya. LKS jenis ini memuat apa yang harus dilakukan peserta didik, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. Kita atau pembuat LKS perlu merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik. Kemudian, peserta didik mengamati fenomena hasil kegiatannya, lalu diberikan pertanyaan-pertanyaan analisis yang membantu peserta didik untuk mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep yang mereka bangun dalam benak mereka. Yang kedua,
LKS yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, di mana dalam pembelajaran peserta didik telah diberikan materi dan menemukan konsep, di mana peserta didik selanjutnya dilatih untuk menerapkan konsep yang telah mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, LKS yang berfungsi sebagai penentuan belajar. LKS ini berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di dalam buku, di mana peserta didik akan mengerjakan LKS tersebut jika mereka membaca buku materi, sehingga fungsi utama LKS ini adalah membantu peserta didik menghafal dan memahami materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku. Yang keempat, LKS yang berfungsi sebagai penguatan. LKS bentuk ini diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari topik tertentu, di mana materi pembelajaran yang dikemas dalam LKS ini mengarah pada pendalaman dan penerapan materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku pelajaran. Yang kelima, LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Dalam pembelajaran atau materi tertentu, ada kegiatan yang memerlukan praktikum, di mana pembuatan langkah-langkah kerja dalam praktikum biasanya disusun dalam sebuah LKS. Maka dalam LKS bentuk ini, petunjuk praktikum merupakan salah satu isi atau konteks dari LKS. Dari berbagai macam LKS yang sudah dijelaskan, peneliti ingin mengembangkan LKS pada poin 4. Yang ke B, edutainment. Edutainment. Yang ke B, edutainment. Edutainment menurut Hamid 2015 terdiri dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Jadi secara bahasa edutainment diartikan sebagai pendidik menyenangkan. Selain itu, dari segi terminologi, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain semakin rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasi secara harmonis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Harmony Fadlila 2014 menyimpulkan bahwa edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktif pembelajaran berlangsung menyenangkan. Fadlila 2014 menyatakan teori belajar berbasis edutainment yaitu teori-teori pembelajaran yang berisi tentang gagasan atau ide-ide untuk melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan. Yang berikutnya, model pengembangan bahan ajar. Model pengembangan perangkat yang disarankan oleh Tyagarajan, Semel dan Semel adalah ada 4D atau 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian atau desain, definisi atau pendefinisian,
Yang berikutnya model pengembangan bahan ajar. Jadi model pengembangan perangkat yang disarankan oleh Thiagarajan dan Semel ada empat model atau 4 tahap. Yang pertama, tahap definin atau pendefinisian. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang ketiga, develop atau pengembangan. Dan yang keempat, disseminate atau penyebaran. 1. Tahap pendefinisian. Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisi syarat-syarat pembelajaran. Pada tahap ini terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu 1. Pemilihan media atau media selection yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, pemilih format atau format selection, yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga, membuat rancangan awal atau initial design sesuai format yang dipilih. Yang ketiga, tahap pengembangan. Dan yang terakhir, tahap pengembangan. Tahap pengembangan adalah tahap menghasil produk, di mana dalam tahap pengembangan ini dilakukan melalui 2 langkah, yakni yang pertama, penilaian ahli atau expert appraisal yang diikuti dengan revisi. Yang kedua, uji coba pengembangan atau developmental testing. Tujuan tahap pengembangan ini untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar, ahli atau praktisi dan data hasil uji coba. Yang kelima, penyebaran atau disseminate. Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.